matahari baru saja mengintip di balik bukit, namun peluh sudah membasahi punggung Bardi saat ia mencangkul petak tanahnya yang sempit. Setiap ayunan cangkulnya terasa seperti perjuangan melawan takdir. Musim kemarau panjang telah melahap panennya, meninggalkan hanya ilalang layu dan harapan yang kian menipis. Istrinya, Mina, dan ketiga anaknya yang masih kecil bergantung penuh padanya. Rasa perih di perutnya bukan lagi hal baru, namun rasa perih karena melihat wajah murung anak-anaknya jauh lebih menyakitkan. "Ayah, apa kita akan makan nasi hari ini?" tanya Siwi, putrinya yang paling kecil, dengan suara lirih tadi malam. Pertanyaan itu masih terngiang, menusuk ulu hati Bardi. Ia tidak punya jawaban, hanya janji-janji kosong yang terasa semakin hambar di lidah. Pagi itu, Bardi memutuskan untuk mencoba keberuntungannya lagi. Bukan di sawah keringnya, tapi di sebuah tempat yang seringkali menjadi sumber kecemburuan sekaligus kekaguman bagi warga desa. Kediaman Juragan Danu. Rumah Juragan Danu berdiri megah di atas bukit, dikelilingi pagar tinggi dan taman yang selalu hijau, seolah tidak tersentuh oleh kekejaman kemarau. Bagi kebanyakan warga Sukamaju, Juragan Danu adalah sosok yang angkuh dan sombong. Kekayaannya melimpah ruah, didapat dari usaha perkebunan dan perdagangan yang entah bagaimana selalu sukses, bahkan di tengah paceklik. Namun, ia dikenal dingin dan jarang bertegur sapa dengan warga biasa, kecuali jika ada urusan bisnis. Gosip di warung kopi menyebutkan bahwa Juragan Danu tidak segan menindas jika ada yang menghalangi jalannya. Namun, bagi Bardi, ada cerita lain. Juragan Danu pernah sekali menolongnya, memberi upah lebih saat ia bekerja serabutan di kebun. Kebaikan itu, meski hanya sekelebat, terukir dalam ingatan Bardi sebagai satu-satunya uluran tangan di tengah kegelapan. Dengan langkah gontai, Bardi menyusuri jalan setapak menuju kediaman Juragan Danu. Hatinya berdebar, bercampur harap dan malu. Ia adalah seorang petani, bukan pengemis. Namun, demi Minah dan anak-anaknya, harga diri harus ia kesampingkan. Pintu gerbang besi yang tinggi itu menjulang di hadapannya, seolah menjadi pembatas antara dunia, kemiskinan, dan kemewahan. Bardi ragu sejenak, lalu memberanikan diri mengetuknya pelan. Tidak lama kemudian, seorang penjaga gerbang dengan pakaian seragam yang rapi membuka sedikit celah. Wajahnya datar, memandang Bardi dengan tatapan meremehkan. "Ada keperluan apa kau kesini? Pagi-pagi buta begini?" tanyanya. Suaranya terdengar malas. Bardi menunduk, meremas topinya yang lusuh. "Maaf Pak, saya Bardi. Saya ingin menghadap Juragan Danu. Barangkali ada pekerjaan yang bisa saya bantu?" Penjaga itu mendengus. Juragan tidak menerima tamu sembarangan, apalagi di jam segini. "Kau pikir ini balai desa?" Tangan Bardi mengepal. Rasanya ingin sekali membalas perkataan itu, namun ia menahannya. Ia harus bersabar. "Tolong, sampaikan saja Pak. Saya siap mengerjakan apa saja, memangkas rumput, membersihkan kandang, apapun." Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar dari dalam. "Ada apa ribut di depan sana?" mengujang. Penjaga itu langsung sigap. Tidak ada apa-apa Juragan. Hanya pengemis musiman." Dari balik bayangan pilar, muncul sosok Juragan Danu. Perawakannya tinggi, dengan kumis tipis dan tatapan mata yang tajam. Ia mengenakan baju batik sutra yang rapi. Meski masih pagi, wajahnya memang selalu terlihat angkuh. Namun, saat matanya bertemu dengan Bardi, ekspresi itu sedikit melunak. "Bardi," panggil Juragan Danu,
sedikit terkejut. Kau Bardi bukan? Petani yang pernah kuberi upah lebih itu? Bardi langsung membungkuk hormat. Betul, Juragan. Saya Bardi. Juragan Danu mengernyit. Kenapa kau berdiri di sini seperti orang kebingungan? Ada masalah. Bardi memberanikan diri mengangkat wajahnya. Maaf Juragan, saya sedang kesulitan. Panen saya gagal total. Saya datang kemari, barangkali Juragan punya pekerjaan untuk saya. Juragan Danu menatap Bardi sejenak, lalu menghela napas. Mang Ujang, kenapa kau berdiri di sana seperti patung? Suruh Bardi masuk dan siapkan kopi hangat untuknya. Mang Ujang tampak kaget, namun patuh. Baik Juragan, ia membuka gerbang lebih lebar. Namun tatapan jijiknya masih melekat pada Bardi. Bardi tidak menghiraukan tatapan itu. Hatinya melambung tinggi. Uluran tangan Juragan Danu terasa seperti oase di tengah gurun. Ia melangkahkan kaki ke dalam pekarangan yang asri, mengikuti Juragan Danu menuju teras rumah yang luas. Duduklah Bardi, kata Juragan Danu, menunjuk sebuah kursi rotan yang empuk. Bardi ragu, namun ia duduk dengan canggung di tepi. Jadi, panenmu gagal ya? Kemarau memang kejam tahun ini. Betul Juragan, saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi, sahut Bardi. Suaranya serak menahan haru. Juragan Danu menyilangkan kakinya. Aku punya banyak pekerjaan di perkebunan baru di ujung desa. Tanah itu baru kubeli. Butuh banyak tenaga untuk membersihkan lahan, menanam bibit, dan merawatnya. Kau mau bekerja di sana? Mata Bardi berbinar. Mau. Juragan, tentu saja mau. Saya akan bekerja sekuat tenaga. Bagus. Upahmu akan kubayar harian. Lebih tinggi dari rata-rata upah buruh tani di sini. Dan aku akan memberimu beras dan kebutuhan pokok setiap minggu untuk keluargamu. Anggap saja ini uang muka, agar kau tidak kelaparan. Juragan Danu tersenyum tipis. Senyum yang jarang sekali terlihat oleh warga desa, namun Bardi merasakannya tulus. Bardi hampir tidak bisa menahan air matanya. Terima kasih, Juragan. Terima kasih banyak, Juragan. Sungguh baik. Sudah, jangan terlalu berlebihan, kata Juragan Danu, meski ada rona puas di wajahnya. Aku hanya tidak suka melihat orang kelaparan di desaku. Apalagi kau pekerja keras. Tapi ingat Bardi, jangan ceritakan kebaikanku ini kepada siapapun. Biarkan saja mereka mengira aku tetap juragan yang kejam. Aku tidak butuh pujian mereka. Bardi mengangguk cepat. Saya mengerti. Juragan, rahasia saya jamin. Seorang pelayan datang membawa kopi dan beberapa kue. Bardi merasa malu, namun ia menerima dengan tangan gemetar. Juragan Danu lalu menjelaskan detail pekerjaannya. Ia ingin Bardi menjadi mandor lapangan untuk beberapa pekerja lain yang akan ia rekrut. Tugasnya tidak hanya bekerja fisik, tetapi juga mengawasi dan memastikan pekerjaan berjalan lancar. Bardi merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Mulai besok pagi, kau sudah bisa bekerja, kata Juragan Danu. Nanti sore, temui anakku, Adit. Dia yang akan memberimu modal awal dan peta lokasi perkebunan. Dia biasanya ada di perpustakaan rumah ini. Baik, Juragan, saya akan menemui Den Adit sore nanti. Setelah berbicara cukup lama, Bardi pamit. Ia berjalan pulang dengan hati penuh sukacita. Langkahnya ringan, seolah beban kemiskinan telah terangkat. Minah pasti akan sangat senang mendengar kabar baik ini. Juragan Danu di mata Bardi adalah malaikat penyelamat. Tidak peduli apa kata orang lain tentang kesombongannya,
Bardi tahu kebaikan Juragan Danu adalah nyata. Sore harinya, Bardi kembali ke rumah Juragan Danu. Ia diberitahu pelayan bahwa Den Adit, putra Juragan Danu, menunggunya di perpustakaan. Bardi belum pernah bertemu Adit secara langsung, hanya sesekali melihatnya dari kejauhan. Adit adalah pemuda pendiam, jarang bergaul dengan warga desa. Konon, ia lebih suka menghabiskan waktu dengan buku-bukunya. Bardi mengetuk pintu kayu jati yang besar. "Permisi, Den Adit, saya Bardi." Suara pelan dari dalam menjawab. "Masuklah, Pak Bardi." Bardi membuka pintu. Ruangan itu dipenuhi rak buku setinggi langit-langit, mengeluarkan aroma khas kertas dan debu yang menenangkan. Di tengah ruangan, duduk seorang pemuda dengan kacamata tebal, sedang membaca buku besar di meja ukiran. Adit, dengan wajah yang sedikit pucat dan rambut gondrong yang diikat rapi, mengangkat kepalanya. Matanya tajam, namun ada sesuatu yang sulit diartikan di dalamnya. "Duduklah, Pak Bardi," kata Adit. Suaranya datar dan tidak banyak intonasi. Ia menunjuk kursi di hadapannya. Bardi duduk. Ia merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapan Adit yang seolah menembus. "Saya datang atas perintah Juragan Danu, dan untuk mengambil modal awal dan peta." Adit menggeser sebuah amplop tebal dan gulungan kertas di atas meja. "Ini modal awalnya, Pak Bardi, dan ini peta perkebunan baru. Perhatikan baik-baik detailnya. Ada beberapa bagian yang masih rawa, harus dikeringkan." Bardi mengambil amplop dan peta itu. Uang di dalamnya cukup banyak, lebih dari yang ia bayangkan. Peta itu menunjukkan area yang cukup luas, jauh di pedalaman hutan kecil di pinggir desa. "Terima kasih banyak, Den Adit." Adit hanya mengangguk pelan. "Ayah sudah menceritakan situasimu. Aku harap kau bisa bekerja dengan baik. Pekerjaan ini penting untuk investasi keluarga kami." "Pasti, Den. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh," janji Bardi. Adit kembali memandang bukunya. Namun sebelum Bardi beranjak, Adit berujar lagi. "Pak Bardi, ada satu hal lagi." Bardi menoleh. "Ada apa, Den?" "Lahan di sana agak angker," Adit berbisik, nadanya terdengar serius. "Banyak cerita tentang makhluk halus di sana. Jangan terlalu percaya takhayul. Tapi juga jangan lengah. Jika kau menemukan sesuatu yang aneh, batu dengan ukiran tertentu, atau gundukan tanah yang tidak wajar, jangan sentuh. Laporkan padaku." "Ayah tidak tahu soal ini. Aku yang meneliti lokasi itu." Bardi merinding mendengar perkataan Adit. "Baik, Den. Saya akan hati-hati." Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa dari perkataan Adit. Juragan Danu tidak pernah menyebutkan hal itu, tapi Bardi terlalu senang dengan pekerjaan dan uang yang ia dapat, sehingga ia menyingkirkan perasaan aneh tersebut. Mungkin Adit hanya ingin menakut-nakutinya agar lebih berhati-hati. Atau mungkin anak itu memang sering membaca cerita seram. Satu lagi, tambah Adit. Tatapannya kini lurus menatap Bardi. Pekerjaan ini mungkin akan sangat larut malam di beberapa kesempatan, terutama saat pembersihan lahan di area hutan kecil yang dekat dengan bukit belakang. Jika itu terjadi, pastikan kau datang sendiri. Jangan ajak orang lain." Bardi mengernyit. "Kenapa harus sendiri, Den?" Adit tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Agar tidak ada yang mengganggu konsentrasimu, dan agar tidak ada yang panik jika mendengar suara-suara aneh di hutan. Kau tahu, pekerja desa seringkali penakut." Penjelasan itu terdengar masuk akal. Namun entah mengapa, Bardi merasakan dingin merayap di punggungnya.
Ada aura misterius pada pemuda ini, jauh lebih rumit daripada sifat angkuh ayahnya. Namun, perut anak-anaknya jauh lebih penting daripada perasaan tak enak sesaat ini. Baik Den Adit, saya akan ingat itu. Bardi membungkuk sekali lagi, lalu keluar dari perpustakaan itu dengan langkah terburu. Amplop tebal di tangannya terasa seperti membawa beban tanggung jawab, sekaligus secercah harapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia harus bekerja keras demi keluarganya, tidak peduli seberapa angker atau misterius tempat kerja barunya nanti. Baginya, Juragan Danu dan anaknya telah membuka pintu rezeki yang terkunci rapat. Itu sudah cukup. Malam itu, Bardi tidur pulas untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Mimpi indahnya adalah tentang sawah yang subur, beras melimpah, dan senyum ceria Minah serta anak-anaknya. Ia tidak tahu bahwa harapan yang baru saja tumbuh itu akan segera memudar dan berganti dengan teror yang tak terbayangkan. Kehangatan yang ia rasakan dari keluarga Juragan Danu adalah umpan manisan yang diselimuti racun. Keesokan harinya, Bardi memulai pekerjaan barunya dengan semangat membara. Lokasi perkebunan baru Juragan Danu memang cukup jauh, terletak di perbatasan desa yang berbatasan langsung dengan hutan lebat dan perbukitan sunyi. Sejak awal, Bardi telah menyadari bahwa area itu jarang terjamah manusia, bahkan oleh pemburu sekalipun. Pepohonan tua menjulang tinggi, menutupi sebagian besar cahaya matahari, menciptakan suasana remang-remang yang konstan. Adit telah mengirimkan beberapa pekerja lain yang direkrut dari desa sebelah, orang-orang yang tidak banyak tahu tentang seluk-beluk desa Sukamaju dan lebih mudah diatur. Bardi, sebagai mandor, mengawasi mereka membersihkan semak belukar, menebang pohon-pohon kecil, dan menggali saluran air. Pada hari-hari pertama, semuanya berjalan lancar. Bardi bekerja keras melampaui pekerja lainnya. Ia tidak ingin mengecewakan Juragan Danu dan Den Adit. Setiap sen uang yang ia hasilkan adalah untuk keluarganya, untuk memastikan mereka tidak kelaparan lagi. Upah yang diberikan Juragan Danu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan, dan beras serta kebutuhan pokok yang dikirimkan setiap minggu ke rumahnya telah membuat Minah dan anak-anaknya tersenyum lagi. Rasa syukur Bardi tak terhingga. Ia mati-matian menepis bisikan orang desa tentang Juragan Danu yang sombong dan kejam. Bagi Bardi, Juragan Danu adalah juragan yang sangat baik hati, pahlawan tanpa tanda jasa. Namun, seiring berjalannya waktu, Bardi mulai merasakan kejanggalan yang Adit sebutkan. Bukan hantu atau penampakan fisik, setidaknya belum, melainkan suasana. Udara di sana terasa lebih berat, lebih dingin, bahkan di siang hari terik sekalipun. Seringkali saat ia sendirian memeriksa area yang telah dibersihkan, ia merasa seperti ada yang mengawasi. Sebatang pohon beringin tua yang sangat besar, dengan akar-akar menjuntai layaknya rambut kusut, berdiri tegak di tengah lahan, seolah menjadi penjaga gerbang ke dunia lain. Adit secara khusus meminta pohon itu tidak ditebang, melainkan dijadikan penanda batas area tertentu. Pak Bardi, Adit pernah berkata, suatu sore saat ia datang untuk meninjau pekerjaan, pohon beringin itu sudah sangat tua. Biarkan saja di sana. Lingkari saja dengan pagar agar tidak ada yang mengganggu. Baik, dan Adit, Bardi menjawab. Meski ia merasa aneh, pohon itu memancarkan aura yang berbeda dari pohon-pohon lain, seolah menyimpan rahasia kelam. Beberapa pekerja dari desa sebelah pun mengeluh. Pak Mandor
Di bawah pohon itu rasanya merinding sekali, seperti ada yang memperhatikan. Keluh seorang pekerja muda bernama Jaka dengan wajah pucat. Bardi hanya menenangkan, itu hanya perasaan kalian saja. Mungkin kecapekan. Ayo, bekerja lagi. Namun dalam hati, ia juga merasakan hal yang sama. Bahkan, suara burung pun jarang terdengar di sekitar pohon beringin itu, seolah hutan itu menahan napas. Kejanggalan berikutnya datang dalam bentuk suara. Bisikan-bisikan samar yang kadang muncul dari kedalaman hutan, terutama saat senja mulai menjelang. Suara itu terdengar seperti gumaman tak jelas. Terkadang menyerupai tangisan pelan, terkadang seperti tawa cekikikan yang mengiris. Para pekerja lain juga mendengarnya, dan mereka mulai ketakutan. Beberapa bahkan minta pulang lebih awal. Pak Bardi, saya rasa ada yang tidak beres di tempat ini, ujar seorang pekerja tua bernama Mang Karma. Saya sudah bertahun-tahun bekerja di hutan, tapi belum pernah saya merasakan suasana seserius ini. Seperti ada yang tidak suka kehadiran kita di sini. Bardi mencoba tetap tenang, itu hanya ilusi, Mang Karma. Mungkin angin yang berhembus, kita harus menyelesaikan pekerjaan ini. Ia tahu Juragan Danu dan Adit mengandalkannya. Ia tidak boleh menunjukkan rasa takut, apalagi menyerah. Tapi ia sendiri mengakui, setiap suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Suatu malam, Adit datang ke lokasi sendirian, membawa senter. Ia meminta Bardi untuk menemaninya memeriksa area di dekat bukit belakang. Sebuah tempat yang Bardi sendiri merasa paling tidak nyaman. Ini adalah area yang Adit sebutkan saat pertama kali mereka bertemu di perpustakaan, bahwa pekerjaan akan sangat larut malam di sana dan Bardi harus datang sendiri. Malam itu, pekerja lain sudah pulang. Hanya Bardi dan Adit yang tersisa. Pak Bardi, ayah ingin area ini segera dibuka. Besok pagi kita akan mulai menanam bibit percobaan di sini, kata Adit, suaranya tenang. Namun, ada nada mendesak. Kita perlu memastikan semua sudah siap. Bardi mengangguk. Hatinya berdebar. Namun ia mengikuti Adit. Mereka berjalan di antara semak-semak yang lebih rapat, menembus kegelapan yang hanya sesekali disinari senter Adit. Udara terasa dingin menusuk, dan kelembapan hutan meresap hingga ke tulang. Di kejauhan, lolongan serigala terdengar, menambah kengerian malam. Dan Adit, apa tidak sebaiknya kita tunggu siang saja? Tanya Bardi, mencoba menyembunyikan getaran dalam suaranya. Adit menggeleng. Tidak bisa, Pak Bardi. Waktu adalah uang. Ayah ingin semuanya cepat selesai. Kau tidak perlu khawatir, ada aku di sini. Mereka tiba di sebuah area lapang kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di tengahnya terdapat sebuah gundukan tanah yang cukup tinggi, ditutupi akar-akar pohon yang melilit. Bentuknya tidak wajar, terlalu bulat dan simetris untuk gundukan alami. Bardi segera teringat pesan Adit, gundukan tanah yang tidak wajar, jangan sentuh. Laporkan padaku, ini gundukan apa, Den? Adit tanya Bardi, menunjuk dengan senternya yang kecil. Adit menyalakan senternya ke arah gundukan itu. Cahaya menyorot sebuah benda yang membuat jantung Bardi melonjak ketakutan. Itu adalah sebuah batu pipih tertancap tegak di puncak gundukan. Di permukaan batu itu terukir simbol yang aneh, seperti kombinasi spiral dan mata, dikelilingi aksara yang tidak dikenal Bardi. Batu itu memancarkan aura yang begitu pekat, seolah ribuan pasang mata sedang mengawasi mereka. Ini yang kumaksud, kata Adit, suaranya terdengar bersemangat. Aku sudah menduga akan menemukannya di sini. Jangan sentuh. Ini seperti kuburan tua, Den.
bisik Bardi. Tenggorokannya tercekat. Adit menggeleng. Bukan, ini bukan kuburan biasa. Ini penanda, Pak Bardi. Aku ingin kau membersihkan area di sekitar gundukan ini. Tapi jangan sentuh gundukan atau batu ini sama sekali. Jaga jarak minimal 5 meter. Membersihkan area ini. Sekarang, Den, Bardi bertanya. Tidak percaya. Malam sudah sangat larut dan tempat ini memancarkan aura yang sangat menyeramkan. Ya, sekarang, jawab Adit. Matanya berkilat di bawah cahaya senter. Aku akan menemanimu di sini. Akan kubayar upahmu 2 kali lipat untuk pekerjaan ini. Bagaimana 2 kali lipat? Kata-kata itu bergaung di benak Bardi, mengalahkan rasa takutnya. Upah itu bisa membeli banyak beras, obat-obatan untuk anaknya yang sedang batuk. Ia menatap gundukan itu lagi, lalu mengangguk pelan. Baik, Den Adit, saya akan bersihkan. Dengan tangan gemetar, Bardi mulai mencabut rumput dan memotong semak-semak di sekitar gundukan. Adit duduk di sebuah batu tak jauh darinya, mengawasi dengan saksama. Sesekali, Adit mengeluarkan sebuah buku kecil dari tasnya, membaca halaman-halaman yang penuh tulisan tangan dan simbol-simbol aneh, lalu melirik gundukan itu dengan tatapan penuh perhitungan. Bardi mencoba untuk tidak terlalu memperhatikan Adit, fokus pada pekerjaannya. Namun, semakin lama ia bekerja, semakin aneh perasaan yang ia rasakan. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin. Bisikan-bisikan dari hutan kini terdengar lebih jelas, seperti nama seseorang yang dipanggil-panggil atau desahan napas di dekat telinganya. Bardi merinding. Ia mengira itu hanya kelelahan dan ketakutan yang mulai bermain-main dengan pikirannya. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melintas cepat di antara pohon-pohon. Tepat di tepi penglihatan Bardi, ia tersentak, menjatuhkan parang kecilnya. Ada apa, Pak Bardi? Tanya Adit. Suaranya tenang. Saya melihat sesuatu, Den. Sebuah bayangan, kata Bardi. Napasnya terengah-engah. Adit menatap ke arah yang ditunjuk Bardi. Mungkin hanya hewan malam. Kau terlalu takut, Pak Bardi. Bukan, Den. Ini seperti bentuk manusia, tapi sangat cepat. Bardi bersikeras. Adit tidak berkomentar, hanya kembali memusatkan perhatian pada bukunya. Bardi merasa sendirian, dikelilingi oleh kegelapan dan bisikan-bisikan aneh. Ia berusaha keras menyelesaikan pekerjaannya, ingin segera keluar dari tempat terkutuk itu. Saat ia sedang mencabut akar rumput yang melilit, tangannya tanpa sengaja menyentuh tanah di gundukan itu, sedikit lebih dekat dari jarak 5 meter yang diperintahkan Adit. Seketika, rasa dingin yang menusuk menjalar dari ujung jari ke seluruh tubuhnya. Sebuah suara, bukan bisikan lagi, melainkan seperti gumaman berat tepat di telinganya, seolah membisikkan sebuah nama yang asing. Bardi tersentak mundur. Jantungnya berpacu kencang, wajahnya pucat pasi. Kau menyentuhnya, Pak Bardi? Tanya Adit. Suaranya kini terdengar tajam. Bardi menggeleng cepat. Tidak, Den. Saya tidak menyentuhnya. Hanya terlalu dekat. Adit menatap Bardi. Senyum tipis kembali tersungging di bibirnya. Senyum yang kini terasa menakutkan bagi Bardi. Tidak apa-apa, Pak Bardi. Mungkin itu pertanda bagus. Sekarang pekerjaanmu selesai. Kau boleh pulang. Bardi langsung beranjak, tidak menunggu Adit mengulang perintahnya. Ia meraih parang, menyimpannya di pinggang, dan buru-buru melangkah pergi. Ia tidak lagi menghiraukan Adit. Yang ia inginkan hanyalah meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Di belakangnya,
Ia mendengar Adit tertawa pelan, tawa yang tidak wajar di tengah kesunyian hutan yang mencekam. Bardi tidak menoleh. Ia terus berlari, napasnya tersengal. Sepanjang perjalanan pulang, bayangan-bayangan terus mengejarnya dari sudut mata. Bisikan-bisikan itu terdengar lebih jelas, seolah memanggil namanya. Bardi, Bardi. Rasa dingin di tangannya tidak juga hilang, seolah ada sesuatu yang melekat pada kulitnya. Ia tiba di rumah dengan tubuh gemetar, langsung masuk ke kamar dan memeluk Minah erat-erat. "Ada apa, Kang?" tanya Minah, terkejut melihat suaminya begitu ketakutan. Bardi hanya menggeleng, tidak sanggup bicara. Ia tidak ingin membuat Minah khawatir, tetapi ia tahu bahwa ia telah melanggar batas, telah melewati sesuatu yang seharusnya tidak ia sentuh. Janji Adit tentang pekerjaan di sana dan upah yang berlipat ganda kini terasa seperti jebakan. Kebaikan Juragan Danu yang begitu besar, dan kini pekerjaan yang diberikan anaknya terasa seperti beban yang siap menelannya. Bardi menutup matanya, mencoba mengusir bayangan gundukan tanah dan batu bertuliskan simbol aneh itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya kelelahan, terlalu banyak bekerja, dan terlalu banyak memikirkan kesulitan ekonomi. Namun, ia tidak bisa melupakan tatapan Adit, senyumnya yang dingin, dan suara tawanya di tengah hutan. Terlebih lagi, ia tidak bisa melupakan perasaan bahwa ada sesuatu yang kini mengikutinya. Sebuah bisikan yang terus-menerus memanggil namanya. Bisikan dari hutan, janji yang mengikat, dan rahasia yang ia sentuh tanpa sengaja, kini menjadi awal dari teror yang sesungguhnya. Ia tidak tahu bahwa malam itu ia telah menandatangani kontraknya sendiri dengan kematian. Malam setelah kejadian di gundukan tanah keramat itu, Bardi tidak bisa memejamkan mata. Meskipun Minah memeluknya erat, kehangatan istrinya tidak mampu mengusir rasa dingin yang merayapi jiwanya. Ia mendengar bisikan-bisikan itu lagi. Kali ini bukan dari hutan, melainkan dari sudut-sudut rumahnya sendiri. Suara itu berdesir pelan, seperti angin yang menerobos celah jendela, namun membentuk kata-kata yang tidak ia pahami. Ia mencoba mengabaikannya, membungkus kepalanya dengan selimut, namun bisikan itu semakin jelas, seolah berbicara tepat di telinganya. "Kau melihatnya, Bardi, kau menyentuhnya." Bardi tersentak, jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh, mencari sumber suara. Tidak ada siapapun. Minah terlelap di sampingnya. Napasnya teratur. Anak-anaknya juga tidur pulas di kamar sebelah. Jadi, apakah ini hanya imajinasinya? Rasa takut kini bercampur dengan kebingungan. Adakah sesuatu yang benar-benar mengikutinya pulang? Pagi harinya, Bardi terbangun dengan kepala pusing dan tubuh lemas. Ia melangkah keluar kamar, mendapati Minah sudah menyiapkan sarapan seadanya. Wajah Minah tampak khawatir. "Kang, semalam kau mimpi buruk ya? Kau menggigil sepanjang malam?" tanya Minah menyentuh kening Bardi. Bardi menggeleng. "Tidak, Minah, aku hanya terlalu lelah." Ia tidak ingin membuat istrinya khawatir dengan cerita aneh yang ia alami. Bagaimana ia bisa menjelaskan bisikan-bisikan itu tanpa terdengar gila? Namun, teror tidak berhenti di situ. Selama beberapa hari berikutnya, kejadian aneh mulai merajalela di rumah Bardi. Piring-piring di dapur terkadang jatuh sendiri, pecah berkeping-keping tanpa ada yang menyentuhnya. Pintu kamar mandi sesekali berderit dan terbuka pelan, seolah ada yang mengintip dari dalam kegelapan. Anak-anaknya mulai mengeluh. "Ayah, semalam aku melihat bayangan hitam lewat di jendela," kata Siwi, putrinya yang kecil.
dengan mata polosnya yang ketakutan. Aku juga, Ayah. Seperti ada orang yang berdiri di pintu dapur, tapi pas aku lihat tidak ada, timpal putra sulungnya. Karta, Bardi menenangkan anak-anaknya, mengatakan bahwa itu hanya mimpi atau bayangan pohon. Namun, ia tahu di dalam hatinya bahwa semua itu nyata. Bayangan hitam yang dilihat Siwi persis seperti yang ia lihat di hutan malam itu. Dan ia sendiri juga pernah melihat sekilas bayangan itu melintas sangat cepat, seringkali di sudut matanya, menghilang sebelum ia sempat fokus. Minah, yang awalnya juga mencoba rasional, kini mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Ia sering berteriak kaget di dapur, mengaku merasa ada yang menyentuh punggungnya. Suasana rumah yang dulunya hangat dan penuh tawa, kini diselimuti ketegangan. Anak-anak mulai enggan bermain di luar saat senja. Kang, apa ada yang salah denganmu? Minah bertanya suatu malam saat mereka berdua duduk di teras. Kau sering melamun, pucat, dan aku mendengar gumaman aneh dari kamarmu saat kau tidur. Bardi menghela napas. Ia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Minah, aku pikir ada sesuatu yang mengikutiku dari tempat kerja. Ia menceritakan singkat tentang gundukan tanah, batu bertulis, dan bayangan hitam yang ia lihat, serta bisikan-bisikan yang terus menerornya. Minah mendengarkan dengan saksama, wajahnya berubah pucat. Ya Tuhan, Kang Bardi, kau harus berhenti bekerja di sana. Itu tempat tidak baik. Tapi, Minah, bagaimana dengan kita? Upah dari Juragan Danu sangat besar. Kita bisa makan setiap hari, anak-anak bisa sekolah. Bardi mencoba berargumen. Konflik batinnya begitu besar. Ia tahu bahwa pekerjaan ini adalah penyelamat keluarganya, tetapi juga membawa petaka. Uang tidak akan berarti kalau kita kehilangan nyawa, Kang, atau jadi gila. Minah berkata, suaranya meninggi. Juragan Danu, dia memang baik memberimu pekerjaan. Tapi jika tempat itu angker dan kau diteror seperti ini, itu tidak sepadan. Bardi merenung. Ia mengerti kekhawatiran Minah. Namun, rasa takut akan kemiskinan dan kelaparan kembali membayangi. Juragan Danu telah memberinya begitu banyak. Bagaimana ia bisa begitu saja meninggalkan pekerjaan ini? Terlebih lagi, ia merasa Adit masih mengawasinya. Setiap ia bekerja di kebun, Adit selalu datang, menanyakan perkembangan, dan tatapan matanya yang tajam seolah membaca pikirannya. Suatu sore, saat Bardi sedang membersihkan lahan di dekat pohon beringin tua, ia melihat Adit datang sendirian. Adit tidak mengenakan pakaian rapi seperti biasanya, melainkan pakaian kerja yang sedikit kotor. Ia membawa sekantong kain putih yang diikat dan sebuah pisau kecil yang berkilat. Pak Bardi, pekerjaanmu bagus, kata Adit. Suaranya tenang. Kau sudah membersihkan area ini dengan cepat. Terima kasih, Den Adit, jawab Bardi. Hatinya sedikit berdebar melihat Adit membawa pisau itu. Adit kemudian berjalan menuju pohon beringin tua. Bardi terdiam, mengawasinya. Adit tidak langsung menyentuh pohon, melainkan berdiri di bawahnya, memejamkan mata, seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu. Angin tiba-tiba berhembus kencang, menggoyangkan dedaunan beringin. Meskipun pohon-pohon lain di sekitarnya tetap tenang, suasana menjadi sangat dingin. Kemudian, Adit membuka kantong kain putihnya. Di dalamnya ada beberapa bunga melati, kemenyan, dan selembar kain hitam kecil. Adit meletakkan semua itu di antara akar-akar beringin, lalu mulai mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak Bardi pahami. Suaranya rendah, namun terdengar jelas di tengah kesunyian hutan yang mencekam. Bardi berdiri mematung,
Tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Adit, namun ia merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sangat salah. Ini bukan ritual biasa untuk memohon keselamatan, melainkan sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat. Setelah beberapa saat, Adit membuka matanya. Ia menatap Bardi, senyum tipis yang biasa ia pamerkan kembali muncul. Hanya sedikit persembahan untuk penunggu di sini, Pak Bardi, agar pekerjaan kita lancar dan tidak ada gangguan. Bardi hanya bisa mengangguk, lidahnya keluh. Ia tidak percaya Adit, ritual yang baru saja ia saksikan, terasa terlalu menyeramkan untuk disebut persembahan biasa. Apalagi Adit pernah berpesan padanya untuk tidak terlalu percaya tahayul. Tetapi kini Adit sendiri yang melakukan hal itu. Bagaimana di rumah, Pak Bardi? Tanya Adit tiba-tiba, tatapannya menembus Bardi. Apa ada yang mengganggumu? Pertanyaan itu membuat Bardi tersentak. Adit tahu atau ia hanya menebak? Tidak, Den. Semuanya baik-baik saja. Bardi berbohong, berusaha terdengar setenang mungkin. Ia tidak ingin Adit tahu bahwa teror itu sudah sampai ke rumahnya. Adit hanya mengangguk pelan, senyumnya semakin lebar. Baguslah kalau begitu. Kau tahu, di tempat seperti ini, kadang pikiran kita bisa bermain-main. Anggap saja itu hanya kelelahan. Bardi menelan ludah. Ia tahu Adit tidak percaya dengan alasan itu. Adit pasti tahu apa yang terjadi. Sebuah pikiran mengerikan terlintas di benak Bardi. Jangan-jangan teror yang ia alami ini justru ulah Adit, atau sesuatu yang Adit perintahkan. Tapi untuk apa? Malam itu teror di rumah Bardi semakin menjadi. Saat ia sedang makan malam bersama keluarganya, bayangan hitam itu muncul lagi. Kali ini tidak hanya melintas. Bayangan itu berdiri di ambang pintu dapur, tingginya sejajar dengan Bardi, dengan bentuk samar seperti manusia, namun tanpa wajah yang jelas. Udara di sekitarnya menjadi dingin, dan aroma aneh yang belum pernah Bardi cium sebelumnya memenuhi ruangan. Minah menjerit histeris, menunjuk ke arah bayangan itu. Anak-anak langsung bersembunyi di belakang Bardi, menangis ketakutan. Bardi sendiri hanya bisa mematung. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap bayangan itu yang kini seolah bergerak maju, perlahan menuju meja makan. "Siapa kau?" teriak Bardi. Suaranya bergetar. Bayangan itu tidak menjawab. Namun Bardi merasakan hawa dingin yang luar biasa menerpanya. Kemudian bayangan itu perlahan mulai memudar, lenyap begitu saja, meninggalkan hawa dingin dan aroma aneh itu. Minah dan anak-anaknya menangis tak henti-henti. "Kang, kita harus pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini." Minah memohon. Bardi memeluk keluarganya erat-erat. Ia tahu Minah benar. Ia tidak bisa membahayakan keluarganya lebih lama lagi. Rasa syukur yang dulu ia rasakan terhadap Juragan Danu kini mulai diganti dengan ketakutan yang mendalam. Ia harus mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di perkebunan baru itu, dan mengapa Adit bertindak begitu misterius. Ia tidak bisa lagi menunda. Pintu rezeki yang dibuka Juragan Danu kini terasa seperti pintu neraka yang siap menelan mereka semua. Keesokan paginya, setelah malam yang penuh ketakutan, Bardi membuat keputusan. Ia tidak bisa lagi terus-menerus bekerja dalam bayang-bayang teror dan membahayakan keluarganya. Namun, ia juga tidak bisa begitu saja pergi tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Rasa penasaran bercampur dengan kemarahan mulai membakar hatinya. Apa motif Adit yang sebenarnya? Ia meninggalkan Minah dan anak-anaknya di rumah, berjanji untuk segera kembali. Bardi
tidak langsung menuju perkebunan. Ia pergi ke rumah Pak Karta, seorang sesepuh desa yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang cerita lama, dan hal-hal gaib. Bardi berharap Pak Karta bisa memberinya petunjuk. Pak Karta menyambut Bardi dengan senyum ramah. Ia adalah pria tua yang bijaksana. Dengan rambut putih dan tatapan mata yang teduh, Bardi menceritakan semua yang ia alami, mulai dari pekerjaannya di perkebunan baru, gundukan tanah, batu bertulis, hingga teror yang kini mengganggu keluarganya di rumah. Pak Karta mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. "Nak Bardi, apa yang kau alami ini bukan hal biasa. Tanah di perbatasan desa itu memang memiliki sejarah panjang." "Sejarah apa, Pak Karta?" tanya Bardi, tidak sabar. "Dahulu kala, puluhan tahun yang lalu, tanah itu adalah tempat sebuah ritual kuno. Ritual untuk meminta kekayaan dan kekuasaan." "Jelas, Pak Karta." Suaranya pelan. "Tapi ritual itu sangat gelap. Membutuhkan tumbal." Jantung Bardi berdebar kencang. "Tumbal? Siapa yang melakukannya, Pak Karta?" "Dahulu, ada seorang lurah yang sangat serakah. Ia ingin kekayaan melimpah ruah. Ia menggunakan ritual itu. Dan setelah ia kaya, ia mati mengenaskan. Konon, ia menjadi tumbal berikutnya untuk kekayaan yang ia dapatkan." Pak Karta terdiam sejenak. "Dan gundukan tanah yang kau sebutkan itu, Nak Bardi, jika ada batu bertuliskan simbol aneh di atasnya, itu kemungkinan besar adalah tempat perjanjian itu dibuat. Tempat roh penunggu menjaga kesepakatan tumbal." Bardi merasakan dingin menjalar di punggungnya. "Jadi, roh yang mengganggu saya itu, apa hubungannya dengan tumbal? Jika kau menyentuh tanah itu, Nak Bardi, apalagi di malam hari, kau telah menarik perhatiannya. Roh penjaga perjanjian itu mungkin mengira kau adalah bagian dari perjanjian baru. Atau mungkin ia sedang mencari tumbal berikutnya," kata Pak Karta. Tatapannya berubah serius. "Ini bukan sekadar penunggu biasa. Ini adalah roh yang lapar, yang terikat pada kekuatan gelap. Tapi Juragan Danu, dia yang memiliki tanah itu. Kenapa dia tidak memberitahu saya?" Bardi bertanya, kebingungan. Ia tidak bisa membayangkan Juragan Danu terlibat dalam hal sekeji ini. Juragan Danu begitu baik padanya. Pak Karta hanya menghela napas. "Juragan Danu adalah orang kaya, Nak Bardi. Kekayaan tidak selalu datang dari cara yang bersih. Tapi, aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Hanya saja, berhati-hatilah. Jangan mudah percaya pada kebaikan yang datang terlalu mudah. Bisa jadi itu hanyalah umpan." Kata-kata Pak Karta menohok Bardi. Umpan. Ia teringat kebaikan Juragan Danu yang tiba-tiba upah yang besar, beras untuk keluarganya. Apakah semua itu memang umpan? Dan Adit putra Juragan Danu yang aneh itu. Ia yang memintanya bekerja di sana. Ia yang menyuruhnya membersihkan area gundukan. Dan ia yang melakukan ritual di bawah pohon beringin. Bardi pulang dengan pikiran kalut. Ia tidak bisa bekerja di perkebunan lagi hari ini. Ia harus kembali ke sana. Bukan untuk bekerja, melainkan untuk mencari tahu kebenaran. Ia harus mengonfrontasi Adit. Sore harinya, Bardi memutuskan untuk kembali ke perkebunan. Kali ini, ia membawa parang yang lebih besar dan beberapa jimat penolak bala pemberian Minah. Ia merasa takut, namun tekadnya untuk melindungi keluarganya jauh lebih besar. Ketika tiba di lokasi, para pekerja lain sudah pulang. Hanya Adit yang tampak masih berada di area gundukan tanah. Ia tidak sedang melakukan ritual apapun, hanya berdiri mematung,
menatap gundukan itu dengan ekspresi kosong. Adit mengenakan kemeja berwarna gelap, dan Bardi bisa melihat sesuatu yang berkilau di leher Adit, seperti kalung dengan liontin kecil berbentuk simbol yang sama dengan yang terukir di batu di gundukan. Dan Adit panggil Bardi, suaranya tegas. Adit menoleh, terkejut melihat Bardi yang seharusnya sudah pulang. Senyum tipisnya lenyap. "Pak Bardi, kenapa kau masih di sini? Bukankah sudah jam pulang?" "Saya ingin bicara dengan Den Adit," kata Bardi, mendekat dengan langkah mantap, "tentang tempat ini, tentang gundukan itu, dan tentang hal-hal aneh yang terjadi pada saya dan keluarga saya." Adit terdiam sejenak. Tatapannya berubah dingin. "Aku sudah bilang padamu, Pak Bardi, anggap saja itu hanya kelelahan, tidak ada apa-apa." "Jangan bohong, Den Adit." Bardi meninggikan suaranya. "Saya tahu Den Adit tahu sesuatu. Pak Karta sudah menjelaskan tentang sejarah tempat ini, tentang ritual tumbal, dan saya melihat Den Adit melakukan ritual di bawah pohon beringin. Kemarin sore." Mata Adit menyipit. "Kau menguping, Pak Bardi? Itu bukan etika yang baik. Saya tidak peduli dengan etika. Keluarga saya diteror, Den Adit. Apa yang sebenarnya Den Adit lakukan di sini? Apa ini semua ada hubungannya dengan saya dan keluarga saya?" Bardi bertanya. Napasnya memburu. Adit tertawa pelan, tawa yang sangat dingin dan tidak manusiawi. "Kau ingin tahu, Pak Bardi? Baiklah, karena kau sudah terlalu banyak tahu, aku akan memberitahumu." Adit melangkah, mendekati gundukan tanah. Tempat ini memang situs kuno, situs yang memiliki kekuatan besar, kekuatan untuk menarik kekayaan, kekuasaan, dan umur panjang. Namun, ada harga yang harus dibayar. Harga tumbal. Bardi berbisik. "Tepat." Adit mengangguk. Senyumnya kini mengerikan. "Ayahku, Juragan Danu, adalah orang yang serakah. Ia ingin kekayaan melimpah ruah, jauh lebih besar dari apa yang ia miliki sekarang. Dan aku, sebagai putranya, berkewajiban untuk memastikan hal itu terjadi. Jadi, Juragan Danu yang meminta Den Adit melakukan ini?" Bardi bertanya tidak percaya. Ia merasa dunianya runtuh. Juragan Danu yang baik hati, pahlawan yang menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Adit menggeleng. Senyumnya semakin aneh. "Tidak, bukan ayahku yang memintanya. Aku yang melakukannya. Ayahku, ia adalah orang yang arogan dan sombong, seperti yang kau tahu. Tapi ia juga memiliki hati nurani yang rapuh. Ia tidak akan pernah mau melakukan ritual sekejam ini. Kalau begitu, kenapa Den Adit melakukannya?" Bardi bertanya, suaranya tercekat. Adit menatap batu bertulis di gundukan, "Untuk kekuasaan, untuk menguasai semuanya. Dan ayahku, ia adalah rintangan. Ia terlalu tua, terlalu kolot. Aku butuh jalan pintas menuju puncak." Bardi terdiam. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Anak yang berhati dingin ini ingin berkuasa dan mengorbankan ayahnya sendiri. Pikiran itu begitu gelap, begitu mengerikan, sehingga membuat tubuh Bardi menggigil. "Dan kau, Pak Bardi," Adit melanjutkan, menunjuk Bardi dengan jari telunjuknya. "Kau adalah kunci. Kau, dengan kemurnian hatimu, dengan kebaikanmu kepada keluarga, dan dengan rasa syukurmu yang tulus pada ayahku, adalah persembahan yang sempurna. Kau adalah wadah yang akan menarik roh lama itu keluar, untuk kemudian digantikan dengan yang baru. Tumbal pertama untuk perjanjian yang lebih besar." Mata Bardi membelalak. Ia bukan mandor. Ia bukan pekerja, ia adalah tumbal. Semua kebaikan Juragan Danu, semua upah, semua beras, itu semua adalah jebakan yang Adit pasang untuk memancingnya.
Adit telah memanfaatkannya sejak awal. Bardi merasakan amarah yang membakar, bercampur dengan ketakutan yang luar biasa. "Kau pembohong, kau iblis!" teriak Bardi. Adit hanya tertawa. "Selamat datang di dunia yang sebenarnya, Pak Bardi. Kau sudah masuk terlalu dalam, dan sekarang kau akan segera memenuhi takdirmu." Tiba-tiba, Bardi merasakan hawa dingin yang luar biasa menerpanya. Aroma aneh yang ia cium di rumahnya kembali tercium. Lebih pekat, lebih menusuk. Di belakang Adit, di antara bayangan pohon-pohon, bayangan hitam itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Matanya merah menyala, dan senyum mengerikan terukir di wajahnya yang tidak berbentuk. Itu adalah sosok yang mengikutinya pulang. Roh penjaga perjanjian yang kini menuntut tumbalnya. Bardi berbalik, ingin lari, namun kakinya terasa kaku. Tubuhnya seolah terpaku di tempatnya. Bayangan itu bergerak, mendekat, semakin cepat. Bardi merasakan napasnya tertahan, paru-parunya seperti terhimpit. Ia mencoba berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Adit hanya berdiri di sana, mengawasi dengan seringai kemenangan di wajahnya. Rasa dingin menusuk menembus kulit Bardi, seolah ribuan jarum es menusuk tubuhnya. Bayangan hitam yang selama ini hanya menguntit dan menampakkan diri samar-samar, kini berdiri nyata di hadapannya. Matanya merah menyala, menatap Bardi dengan intensitas yang mengerikan, seolah menelanjangi jiwanya. Mulutnya yang tak berbentuk terbuka, mengeluarkan suara desisan panjang, seperti ular raksasa yang lapar. Bau anyir yang menusuk hidung bercampur dengan aroma kemenyan yang menyesakkan. Bardi berusaha berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Kakinya lemas, tubuhnya ambruk ke tanah. Adit berdiri di samping, mengawasi dengan senyum puas. "Sudah kubilang, Pak Bardi, kau sudah terlalu banyak tahu," Adit berujar pelan. Namun kata-katanya terdengar menggelegar di telinga Bardi. "Roh ini lapar, dan kau adalah hidangan pembuka yang sempurna." Sosok itu melayang mendekat, semakin dekat, hingga Bardi bisa merasakan hawa dinginnya yang menusuk ke dalam tulang. Ia melihat tangan bayangan itu terulur, perlahan, jari-jari panjang dan kurus, seperti ranting pohon tua, hendak meraihnya. Keringat dingin bercucuran di wajah Bardi. Ia memejamkan mata erat-erat, pasrah. Semua perjuangannya, semua harapannya untuk Minah dan anak-anaknya akan berakhir di sini, di bawah bayangan pohon beringin tua. Di tanah terkutuk ini, tiba-tiba sebuah suara yang sangat berat dan menggelegar terdengar dari arah hutan. Bukan suara manusia, melainkan seperti raungan kesakitan yang sangat dalam, penuh penderitaan. Roh hitam itu yang hendak menyentuh Bardi tiba-tiba tersentak. Tangannya ditarik kembali, dan matanya yang merah menyala menoleh ke arah sumber suara. Adit ikut terkejut. Senyumnya pudar, digantikan oleh kerutan kening. "Suara apa itu?" bisiknya, matanya mencari-cari di antara kegelapan hutan. Raungan itu terdengar lagi, lebih keras, lebih pilu. Kali ini seperti disertai suara rantai yang bergesekan dan reruntuhan. Bardi yang awalnya pasrah, kini merasa ada secercah harapan. Roh hitam itu tampak ragu, seolah ada kekuatan lain yang muncul dan mengganggunya. "Ini belum waktunya," Adit bergumam. Raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang jelas. Ia melangkah maju, mendekati roh itu, seolah hendak memerintahkannya. Namun, roh hitam itu tidak mengindahkan Adit. Ia berbalik sepenuhnya, melayang dengan kecepatan luar biasa menuju arah sumber suara. Bardi melihat bayangan itu menghilang di antara pepohonan lebat, seolah
ditarik oleh sesuatu. Adit mengumpat. Raut wajahnya kesal. Sial, ada apa ini? Ia berbalik ke arah Bardi yang masih terduduk lemas di tanah. Kau beruntung, Pak Bardi, tapi ini belum selesai. Adit tampak sangat marah, namun juga sedikit panik. Ia bergegas menyusul arah perginya roh hitam itu, menghilang di antara hutan, meninggalkan Bardi sendirian di tengah kegelapan. Bardi memanfaatkan kesempatan itu. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia bangkit. Kakinya gemetar, namun ia memaksakan diri untuk berlari. Ia tidak tahu apa yang terjadi, namun ia tahu ini adalah kesempatannya untuk melarikan diri dari Adit dan roh terkutuk itu. Ia berlari sekuat tenaga, tidak peduli ranting-ranting yang menggores kulitnya, tidak peduli gelapnya hutan. Ia hanya ingin pulang, ingin bersama Mina dan anak-anaknya. Ia tiba di rumah dengan napas terengah-engah, tubuh penuh luka lecet dan lumpur. Mina yang menunggu dengan cemas langsung memeluknya. Kang, kau baik-baik saja? Kenapa kau kembali seperti ini? Minah bertanya. Wajahnya panik. Bardi tidak menjawab, hanya memeluk Minah erat-erat, terisak. Kita harus pergi. Minah, sekarang juga, malam ini juga. Pergi kemana, Kang? Kemana saja? Jauh dari desa ini, jauh dari Adit dan Juragan Danu. Bardi berseru. Suaranya dipenuhi ketakutan. Minah, yang melihat betapa ketakutannya suaminya, tidak banyak bertanya lagi. Ia segera mengumpulkan barang-barang seadanya, membangunkan anak-anak yang kebingungan. Mereka harus pergi. Dalam perjalanan mereka, di bawah temaram bulan, Bardi menceritakan semua yang Adit katakan tentang Juragan Danu yang sombong namun berhati nurani rapuh, tentang Adit yang ingin berkuasa, dan tentang dirinya sendiri yang dijadikan tumbal pertama untuk perjanjian yang lebih besar. Minah menangis mendengarnya. Mereka telah terjerat dalam permainan yang kejam. Kang, bagaimana Juragan Danu bisa tidak tahu anaknya melakukan hal sekejam ini? Tanya Minah. Isaknya tertahan. Bardi menggeleng. Adit bilang Juragan Danu tidak tahu. Adit ingin menjadikan ayahnya tumbal berikutnya. Pikiran itu begitu mengerikan. Juragan Danu, orang yang pernah menolong mereka, akan dijadikan tumbal oleh anaknya sendiri. Bardi merasa mual. Ia memang marah pada Juragan Danu yang tidak memberitahu tentang asal-muasal tanah itu. Tapi ia tidak pernah berharap hal sekejam ini menimpa siapapun. Apa yang akan terjadi pada Juragan Danu, Kang? Minah bertanya lagi. Bardi hanya menggeleng. Aku tidak tahu, Minah. Tapi aku harus memastikan keluargaku aman. Mereka terus berjalan, menembus malam. Bardi tidak tahu kemana mereka akan pergi, namun setiap langkah menjauh dari desa Sukamaju terasa seperti langkah menuju keselamatan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke desa itu lagi. Adit pasti akan memburunya. Dan roh itu, roh yang kini belum mendapatkan tumbalnya. Sementara itu, di kediaman Juragan Danu, suasana mencekam. Mang Ujang sudah bertahun-tahun bekerja untuk Juragan Danu. Ia tahu betul sifat Juragan Danu yang angkuh. Namun, ia juga tahu bahwa Juragan adalah orang yang teratur dan sangat memperhatikan jadwalnya. Malam itu, seharusnya Juragan Danu sudah tidur pulas. Namun, Mang Ujang mendengar keributan dari dalam rumah. Bukan keributan biasa, melainkan seperti suara barang jatuh, pecahan kaca, dan teriakan tertahan. Mang Ujang mendekati pintu utama. Hatinya berdebar. Ia mendengar suara Adit yang marah, bercampur dengan suara orang yang merintih kesakitan. Ayah, kenapa kau ikut campur? Teriak Adit.
Semuanya sudah berjalan lancar. Kau menghancurkan rencanaku." Kemudian terdengar suara bantingan keras, seolah seseorang didorong atau dilempar. Mang Ujang mengintip dari celah pintu. Ia melihat Adit berdiri di ruang tengah, wajahnya merah padam karena marah. Di lantai tergeletak Juragan Danu. Tubuhnya terhuyung-huyung dengan tangan memegangi dadanya. Wajahnya sangat pucat dan napasnya tersengal-sengal. Di sekitar Juragan Danu ada pecahan vas bunga dan beberapa perabot yang tampak berantakan. "Adit, apa yang kau lakukan? Ini tidak benar." Juragan Danu terbatuk, suaranya sangat lemah. "Tidak benar, ayah pikir aku ingin menjadi juragan yang biasa saja seperti ayah. Aku butuh lebih. Aku butuh semua kekuatan itu. Dan kau, ayah, kau adalah rintangan. Kau menghalangi semua rencanaku." Adit balas berteriak. Suaranya dipenuhi amarah yang membara. Mang Ujang terkesiap. Jadi Juragan Danu adalah rintangan yang Adit maksud. Ia tidak mengerti apa yang terjadi, namun jelas ada sesuatu yang sangat jahat sedang berlangsung di dalam rumah itu. Adit yang selama ini dikenal sebagai pemuda pendiam dan kutu buku, kini terlihat seperti iblis yang dirasuki. Tiba-tiba Mang Ujang merasakan hawa dingin menusuk. Aroma aneh yang ia kenali sebagai aroma dupa yang selalu dibakar Adit di ruang perpustakaan kini menyebar di seluruh rumah. Kemudian Mang Ujang melihatnya. Sebuah bayangan hitam sangat pekat muncul dari balik pilar. Bayangan itu tinggi besar dengan mata merah menyala. Bayangan yang persis seperti yang sering ia dengar diceritakan dari mulut ke mulut oleh beberapa pekerja yang kembali dari perkebunan baru. Bayangan itu mendekati Juragan Danu yang tergeletak lemah. Adit menyeringai puas, seolah ia adalah dalang dari semua ini. "Selamat datang Juragan Danu," kata Adit. Suaranya kini tenang, namun dipenuhi kekejaman. Waktunya sudah tiba. Mang Ujang tidak bisa menahan napasnya. Juragan Danu yang sombong, yang angkuh, yang selama ini ia hormati, kini tergeletak tak berdaya di hadapan putra kandungnya sendiri yang bersekutu dengan kekuatan gelap. Bayangan hitam itu menunduk ke arah Juragan Danu, dan Mang Ujang bisa mendengar suara desisan panjang yang sama, seperti yang pernah Bardi alami. Mata Mang Ujang membelalak ketakutan. Ia tahu apa yang akan terjadi. Juragan Danu, sang juragan yang disegani, akan menjadi tumbal untuk ambisi serakah anaknya sendiri. Ia harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Ia hanya seorang penjaga gerbang tua. Mengapa Adit begitu kejam? Apa yang telah ia lakukan sehingga roh itu kini menargetkan ayahnya? Mang Ujang tidak sanggup melihat lebih lama. Ia berbalik, menjauh dari pintu, hatinya hancur. Ia merasa seperti saksi bisu dari sebuah kejahatan yang mengerikan. Desa Sukamaju tidak akan pernah sama lagi. Dan bayangan di balik kebaikan Juragan Danu telah terungkap dalam bentuk kekejaman anaknya sendiri. Ini adalah malam di mana sebuah takdir gelap terpenuhi dan sebuah jiwa terenggut untuk sebuah perjanjian terlarang. Bardi dan keluarganya terus berjalan menembus kegelapan malam. Mereka tidak memiliki tujuan pasti, hanya keinginan untuk sejauh mungkin meninggalkan desa Sukamaju, meninggalkan teror Adit dan roh jahat yang menguntit. Karta dan Siwi, kedua anaknya, tidur di pelukan Minah, terhuyung-huyung digendong oleh ibu mereka. Bardi berjalan di depan, sesekali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Setiap suara gemerisik daun di hutan membuat jantungnya berdebar kencang. Ia tahu Adit tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang jauh, Desa Margajaya.
Menjelang subuh, Bardi berhasil menemukan sebuah gubuk kosong di pinggir desa yang dulunya milik seorang janda tua yang telah meninggal. Dengan izin dari kepala desa setempat, mereka menginap di sana, berharap bisa memulai hidup baru. Namun, pikiran Bardi tidak pernah tenang. Bayangan Juragan Danu yang tergeletak lemah, suara raungan yang menginterupsi ritual Adit, dan kekejaman Adit yang terungkap terus menghantuinya. Ia tidak bisa melupakan bagaimana Adit menggunakan kebaikan Juragan Danu sebagai umpan untuk dirinya, dan bagaimana ia merencanakan hal yang sama untuk ayahnya sendiri. Beberapa hari berlalu, Bardi mencoba mencari pekerjaan serabutan di desa Margajaya. Minah mulai menata gubuk seadanya, dan anak-anak mencoba beradaptasi dengan lingkungan baru. Namun, ketenangan mereka terusik ketika sebuah kabar buruk mulai menyebar dari desa ke desa, akhirnya sampai juga di Margajaya. Kabar dari Sukamaju, Kang, ujar seorang warga desa yang baru saja kembali dari pasar di kota saat berpapasan dengan Bardi. Juragan Danu meninggal. Katanya tidak wajar, ditemukan tewas di rumahnya dengan kondisi yang sangat mengerikan. Hantung Bardi menselos. Ia tahu ini pasti ulah Adit. Juragan Danu memang mati di tangan putranya sendiri. Kondisi yang mengerikan, Bardi tidak bisa membayangkan seberapa brutalnya Adit melakukannya. Rasa ngeri dan simpati bercampur aduk di benak Bardi. Juragan Danu mungkin sombong, namun ia pernah berbuat baik pada Bardi, memberinya harapan di tengah keputusasaan, dan kini ia menjadi tumbal bagi ambisi gelap putranya. Kabar lain, Kang Bardi, lanjut warga itu, suaranya pelan dan berbisik, seolah takut didengar. Ada yang bilang mayat Juragan Danu itu seperti kehabisan darah, dan beberapa warga melihat anak Juragan Danu dan Adit bertingkah aneh. Tidak ada kesedihan di wajahnya. Malah seperti ada kekuatan aneh di matanya. Bardi mengepalkan tangannya. Kehabisan darah itu menjelaskan segalanya. Adit membutuhkan tumbal, dan roh itu membutuhkan darah. Ia pasti telah menggunakan ritual gelap itu untuk mengorbankan ayahnya sendiri. Dan kekuatan aneh yang kini dimiliki Adit, itu pasti adalah hasil dari perjanjian tumbal tersebut. Bardi merasakan kemarahan yang membara. Adit bukan hanya penipu. Ia adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Beberapa minggu kemudian, kabar kembali datang dari Sukamaju. Kali ini lebih mengerikan. Beberapa warga desa yang pernah bekerja di perkebunan baru Juragan Danu, terutama yang bekerja di area dekat Gundukan Keramat, mulai menghilang satu persatu. Tidak ada jejak, tidak ada petunjuk. Mereka lenyap begitu saja, seolah ditelan bumi. Konon, Den Adit kini menjadi juragan baru, dan ia membangun rumahnya sendiri. Di lahan perkebunan itu, cerita seorang pedagang keliling yang singgah di desa Margajaya. Rumahnya sangat megah, dan ia jadi sangat kaya raya dalam waktu singkat. Tapi ia tidak pernah tersenyum, dan setiap malam dari rumahnya terdengar suara aneh, seperti rintihan dan desahan. Bardi tahu itu bukan rintihan biasa. Itu adalah rintihan tumbal, dan hilangnya para pekerja. Itu semua adalah ulah Adit. Adit tidak akan berhenti. Ia akan terus mencari tumbal, satu persatu, untuk memperkuat perjanjiannya dengan roh jahat itu. Bardi sendiri adalah target utama yang berhasil lolos. Kita tidak bisa diam saja, Minah, kata Bardi kepada istrinya suatu malam. Adit akan terus mencari korban. Para pekerja itu, mereka tidak tahu apa-apa. Minah menatap Bardi. Wajahnya cemas. Apa yang akan Kang lakukan? Kita sudah aman di sini. Jangan kembali ke sana, Kang. Aku
takut. Aku harus menghentikannya. Minah, Bardi berkata. Tekadnya membara. Aku tahu apa yang Adit lakukan. Aku saksi mata. Aku harus mencari bukti dan mengungkapkan kejahatannya. Minah menangis, memohon Bardi untuk tidak pergi. Namun, ia melihat tekad di mata suaminya. Bardi tidak bisa membiarkan kejahatan itu terus berlanjut. Ia tidak bisa membiarkan orang-orang tak bersalah menjadi tumbal berikutnya. Dengan berat hati, Minah mengizinkan. Tapi berjanjilah, Kang, kau akan kembali dengan selamat. Aku janji. Minah, aku akan kembali. Bardi memeluk istrinya dan anak-anaknya erat-erat. Ia tahu bahwa ini adalah pertaruhan yang sangat besar. Ia akan kembali ke sarang iblis itu, menghadapi Adit dan roh gelap yang menguntitnya. Ia harus mengungkap kebenaran di balik topeng kebaikan Juragan Danu, yang ternyata adalah tirai untuk kekejaman putranya. Beberapa hari kemudian, Bardi kembali ke desa Sukamaju sendirian. Ia menyamar, mengenakan pakaian lusuh dan topi lebar untuk menghindari perhatian. Ia mengendap-endap di malam hari, mencari informasi dari warga desa yang ketakutan. Semua cerita mengerucut pada satu titik. Adit adalah juragan baru yang kaya mendadak. Namun ada aura gelap yang menyelubunginya. Bardi mengamati rumah Adit dari kejauhan. Rumah itu memang berdiri megah di tengah perkebunan. Jauh lebih besar dan mewah dari rumah Juragan Danu sebelumnya. Dikelilingi pagar tinggi dan penjaga yang tampak aneh, seolah tak bernyawa. Di dalam, Bardi bisa melihat cahaya remang-remang dan sesekali mendengar suara desisan panjang, seperti yang ia dengar saat bertemu roh itu. Ia memutuskan untuk menunggu malam yang tepat. Ia tahu Adit pasti akan mengunjungi gundukan keramat itu lagi, tempat perjanjian gelapnya. Bardi bersembunyi di balik semak-semak tebal di dekat lokasi, menunggu dengan sabar. Ia membawa sebuah kamera kecil yang ia pinjam dari seorang teman di desa Margajaya dengan harapan bisa mendapatkan bukti visual. Malam itu, sekitar tengah malam, Adit datang. Ia berjalan sendirian, mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, membawa sebuah obor. Wajahnya terlihat kurus dan pucat, namun matanya memancarkan kekuatan gelap yang mengerikan. Ia tidak lagi terlihat seperti pemuda kutu buku yang pendiam, melainkan seorang penyihir yang kejam. Adit berdiri di depan gundukan, mengambil sebuah mangkuk perak dari balik jubahnya. Mangkuk itu berisi cairan merah kental. Bardi menduga itu adalah darah. Adit mulai mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa asing yang mengerikan, sambil mengoleskan cairan merah itu ke batu bertulis di puncak gundukan. Kemudian Bardi melihatnya lagi. Bayangan hitam itu muncul, melayang di samping Adit. Lebih besar, lebih pekat, dan kini memiliki bentuk yang lebih jelas. Wajahnya adalah perpaduan mengerikan antara tengkorak dan wajah manusia yang hancur, dengan mata merah menyala yang menatap Adit. Adit menunduk hormat kepada bayangan itu. "Aku telah menepati janji, Tuan," katanya. Suaranya penuh hormat. "Ayahku telah menjadi bagian dari perjanjian, dan kekayaan serta kekuasaan telah menjadi milikku." Bayangan itu mengeluarkan desisan panjang, seolah menjawab. Bardi merekam semuanya dengan tangan gemetar. Ia tidak bisa percaya apa yang ia saksikan. Adit benar-benar mengorbankan ayahnya sendiri. "Tumbal berikutnya akan segera kubawa, Tuan," Adit melanjutkan, menunjuk ke arah desa. "Mereka yang tidak patuh, yang berani mengusik, mereka akan menjadi santapanmu." Bardi merasakan darahnya mendidih. Adit berencana mengorbankan lebih banyak orang. Ia tidak bisa membiarkan ini. Tiba-tiba, Bardi tidak sengaja menginjak ranting kering. Suara kerak kecil itu memecah kesunyian malam. Adit
dan roh hitam itu langsung menoleh ke arahnya. Mata merah menyala, milik roh itu langsung tertuju padanya. Adit menyeringai. "Pak Bardi," Adit berkata, suaranya dingin dan mematikan. "Kau masih berani kembali. Rupanya nyawamu memang ingin segera berakhir." Bayangan hitam itu melayang mendekat semakin cepat. Bardi tahu ia tidak punya banyak waktu. Ia harus melawan, atau setidaknya memastikan bukti ini sampai ke tangan yang tepat. Bardi tidak punya pilihan selain menghadapi Adit dan roh gelap yang kini melayang di sampingnya. Ia melompat dari persembunyian, menggenggam erat parangnya. Rasa takut memang mencekiknya, namun amarah dan tekad untuk menghentikan Adit jauh lebih besar. Ia harus memastikan tidak ada lagi tumbal yang berjatuhan. "Adit, kau harus berhenti. Kau tidak bisa terus-terusan membunuh orang," teriak Bardi. Suaranya bergetar namun tegas. Adit tertawa. Tawa yang menusuk tulang. "Kau pikir bisa menghentikanku, Pak Bardi? Kau hanya seorang petani rendahan. Kekuatan yang kumiliki sekarang jauh melampauimu." Roh hitam itu menyerang. Bardi merasakan hawa dingin yang luar biasa menerjangnya. Ia berusaha menangkis dengan parangnya, namun parang itu seolah menembus udara kosong. Roh itu tidak berwujud fisik. Ia merasakan serangan itu seperti hantaman tak kasat mata, membuatnya terlempar ke belakang. Punggungnya menghantam tanah. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya. "Pergilah, bodoh," Adit berseru. Suaranya penuh kemenangan. "Kau hanyalah penghalang kecil." Bardi mencoba bangkit. Ia melihat kamera kecilnya terlempar tidak jauh darinya. Bukti itu ia harus menyelamatkannya. Saat roh itu hendak menyerang lagi, Bardi teringat jimat penolak bala yang diberikan Minah. Ia merogoh saku, mengeluarkan sebuah buntalan kecil berisi daun sirih dan bawang putih. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia melemparkannya ke arah roh hitam itu. Seketika, roh itu menjerit, bukan desisan lagi, melainkan jeritan kesakitan yang memekakan telinga. Bergema di seluruh hutan, tubuhnya tampak bergetar, berasap tipis, seolah terbakar. Roh itu mundur teratur, menjauh dari Bardi. Adit terkejut. Sial, jimat rendahan itu. Ia menatap Bardi dengan kebencian. "Kau pikir itu bisa menghentikanku?" Adit tidak menunggu lagi. Ia mengeluarkan pisau kecil berkilat yang dulu ia bawa. Pisau yang pernah ia pakai untuk ritual. Dengan kecepatan yang tidak manusiawi, Adit menyerbu Bardi. Mata Adit merah menyala, persis seperti mata roh hitam itu, seolah ia telah menyerap sebagian kekuatan gelapnya. Bardi yang masih kesakitan berusaha mengelak. Ia tahu ia tidak bisa melawan Adit dalam kondisi fisik yang lemah. Ia harus menggunakan akalnya. Saat Adit menusuk ke arahnya, Bardi berguling ke samping, lalu dengan cepat meraih segenggam tanah di dekat gundukan yang keramat itu. Ia melemparkan tanah itu ke wajah Adit. Adit menjerit kesakitan, bukan karena luka fisik, melainkan seolah tanah itu membakar kulitnya. Matanya yang merah menyala meredup, dan ia terhuyung-huyung mundur. Tubuhnya bergetar hebat. Bardi menyadari Adit telah bersekutu dengan roh itu, tetapi tanah keramat itu adalah batas antara dunia mereka. Mungkin tanah itu tidak bisa disentuh oleh Adit yang telah tercemar energi gelap. Kau berani menyentuh tanah perjanjian," Adit berteriak. Suaranya kini kembali normal, namun dipenuhi kemarahan dan ketakutan. "Kau menghancurkan semua yang telah kubangun. Kaulah yang menghancurkan semua, Adit." Bardi membalas. Ia melihat celah. Adit kini tampak kesakitan dan kebingungan. Roh hitam itu, yang sebelumnya mundur karena jimat, kini perlahan kembali mendekat, seolah marah melihat Adit melemah. Bardi tahu ia harus bertindak cepat. Ia melihat
kamera kecilnya. Ia merangkak cepat ke arah kamera itu, meraihnya, dan langsung berlari sekencang mungkin ke arah desa. Ia tidak ingin lagi melawan Adit atau roh itu. Ia hanya ingin bukti ini aman. Kejar dia, teriak Adit kepada roh hitam itu. Suaranya tercekat. Roh hitam itu melesat cepat, mengejar Bardi. Bardi merasakan dingin di belakang lehernya. Namun ia terus berlari. Ia tidak melihat ke belakang. Ia tahu, jika ia berhenti, ia akan mati. Dengan napas tersengal-sengal, Bardi akhirnya berhasil mencapai pinggir desa Sukamaju. Ia berpapasan dengan beberapa warga yang sedang ronda malam. Mereka terkejut melihat Bardi yang lari terbirit-birit dengan wajah pucat. "Ada apa ini, Pak Bardi?" tanya seorang warga. Adit adalah pembunuh. Ia yang membunuh Juragan Danu. Ia melakukan pesugihan. Bardi berteriak, langsung menunjukkan kamera di tangannya. "Aku punya buktinya!" Roh hitam itu tiba-tiba muncul dari balik pepohonan, melayang tepat di hadapan warga desa. Semua warga menjerit ketakutan, berlarian tunggang langgang. Namun, kemunculan roh itu di tengah keramaian desa, di bawah cahaya obor dan lentera, membuat Bardi menyadari sesuatu. Roh itu, meskipun kuat, tidak suka menampakkan diri di hadapan banyak orang. Kekuatannya melemah di hadapan kesadaran kolektif. Roh itu berhenti sejenak, seolah ragu. Lalu, dengan desisan panjang yang terakhir, roh itu berbalik dan menghilang kembali ke dalam hutan, kembali ke situs gundukan itu. Adit yang menyusul di belakang terlihat sangat marah. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatannya melemah. Tanpa keberadaan roh itu, ia menatap Bardi dengan tatapan penuh dendam. Lalu ia juga berbalik dan berlari menghilang ke dalam kegelapan hutan. Bardi ambruk, terengah-engah. Para warga yang sudah tenang segera mengerubungi. Mereka membantu Bardi berdiri, dan Bardi segera menunjukkan rekaman di kamera itu. Rekaman itu menampilkan Adit yang sedang melakukan ritual gelap, berbicara dengan roh hitam, dan menyebut Juragan Danu sebagai tumbal. Rekaman itu adalah bukti tak terbantahkan. Para warga desa yang selama ini hanya berbisik-bisik tentang Adit, kini melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Berita tentang kejahatan Adit menyebar dengan cepat di desa Sukamaju. Warga desa yang marah dan ketakutan, bersama dengan bantuan pihak berwenang dari kota, segera melakukan penggerebekan di rumah Adit. Namun, Adit telah menghilang. Tidak ada jejaknya. Rumahnya ditemukan kosong, namun di dalam perpustakaannya ditemukan buku-buku kuno berisi mantra-mantra gelap dan sketsa-sketsa simbol yang sama dengan yang terukir di batu keramat. Polisi juga menemukan sisa-sisa darah kering di beberapa sudut rumah, menguatkan dugaan Bardi tentang kematian Juragan Danu. Adit menjadi buronan. Perkebunan Juragan Danu disita oleh pemerintah, dan situs gundukan keramat itu akhirnya dihancurkan dan ditutup. Jimat-jimat penolak bala diletakkan di sekitarnya, berharap roh gelap itu tidak akan pernah bangkit lagi. Bardi dan keluarganya akhirnya bisa kembali ke desa Sukamaju. Mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kebaikan Juragan Danu yang awalnya ia kira tulus, ternyata hanyalah tirai bagi ambisi gelap putranya. Juragan Danu, sang juragan arogan yang baik hati bagi Bardi, meninggal tragis sebagai tumbal anaknya sendiri. Sebuah kebenaran pahit yang meninggalkan bekas mendalam bagi Bardi. Namun, bayangan Adit tidak pernah benar-benar padam. Beberapa tahun kemudian, tersiar kabar dari desa-desa lain, jauh di pelosok, tentang seorang juragan baru yang tiba-tiba kaya raya, membangun perkebunan baru di area terpencil, dan memiliki tatapan mata yang dingin. Beberapa orang yang pernah melihat Adit
bersumpah bahwa itu adalah dia. Adit telah melarikan diri, membangun kerajaan barunya, dan kemungkinan besar melanjutkan perjanjian gelapnya. Bardi, meskipun kini hidup damai dengan keluarganya, sesekali masih melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya, atau mendengar bisikan-bisikan samar di malam hari. Ia tahu, roh gelap itu mungkin tidak akan pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu, mencari celah untuk perjanjian baru. Ia memeluk Minah erat-erat, melihat anak-anaknya tertawa riang. Ia telah berhasil melindungi mereka. Itu sudah cukup. Namun, di dalam hatinya, Bardi tahu bahwa kejahatan seperti Adit dan kekuatan gelap yang ia puja tidak akan pernah benar-benar mati. Ia hanya bersembunyi di bayangan, menunggu saat yang tepat untuk kembali dan mencari tumbal baru untuk ambisi yang tidak pernah padam. Kehidupan di desa Sukamaju memang kembali normal, namun kenangan akan Juragan Danu yang tragis dan kekejaman anaknya akan selalu menjadi pengingat abadi tentang bayangan yang mengintai di balik topeng kebaikan.